Jaksa merupakan salah satu profesi hukum berkedudukan cukup vital dalam penegakan hukum di Indonesia. Jaksa merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap seseorang yang diduga melanggar hukum. Sosok seorang penegak hukum itu terlihat tegas dan berwibawa. Begitu juga dengan Joko Yuhono SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Di balik karismanya sebagai seorang birokrat, ternyata seorang Joko Yuhono adalah penikmat dan penulis puisi. Pemirsa, pekan ini penerima anugerah PJI Award dan penggagas rumah 0 DP bagi pegawai di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini akan berbagi kisah inspiratif bersama Dato Rida dalam program Highway 1 jam bersama Dato Rida Kaliamsi. Saksikan tayangannya hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, apa kabar para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya dari forum ini tetap mengingatkan bahwa COVID-19 masih ada di luar, masih jadi ancaman. Jadi kita lah mesti menjaga kesehatan kita, jangan lupa protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kemana-mana, menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan, dan hidup sehat. Kita lah dokter kita lah yang menjaga kesehatan. Baik, pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada acara Highway 1 jam bincang santai bersama Rida Kaliamsi. Minggu ini kita masih dengan topik budaya, masih urusan seni, urusan puisi. Tapi tamu kita yang satu ini agak aneh ini, pemirsa sekalian. Ini sehari-hari beliau ini adalah seorang kepala kejaksaan negeri di Tanjung Pinang, tapi ternyata seorang penyair, seorang pembaca puisi yang andal. Dia baru saja melakukan pembacaan puisi bersama teman-teman penyair di Tanjung Pinang dalam acara Kala Musika, sebuah acara yang diselenggarakan bersama antara Kampung Seni Sekatap dan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, dan dalam rangka memperingati hari Bulan Bahasa Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, tampilannya luar biasa. Ini jadi bintang penampilan kita malam ini. Kita semua ingin tahu ini bagaimana pada mulanya Pak Joko Yuhono ini, Pak Kajari ini menjadi mencintai puisi, menyukai puisi. Apa sebab maka tiba-tiba betul? Saya dengar Pak Joko ini sebenarnya latar belakang sekolahnya dulunya S1-nya bukan hukum, S1-nya sastra ternyata. Jadi sejak awal memang seorang yang sudah bersentuhan dengan kesenian, dengan sastra. Baik, pada saat sekarang kita dengar cerita Pak Joko. Pak Joko, ya, bagaimana ceritanya? Lebih padalah. Jadi bukan riwayat kejaksaannya, tapi riwayat kepenyair, kecintaan Anda ini kepada puisi dulunya seperti apa, dan mengapa Anda yang tua-tua S1 kok milih sastra dulunya? Apa itu latar belakangnya? Apakah Anda keluarga yang seniman, apa seperti itu? Silakan pemirsa kita. Ya, terima kasih Datuk. Ini satu kehormatan saya bisa hadir di podcast Datuk Rida Kaliamsi. Saya sangat senang dan berbahagia berada di tengah-tengah para pemirsa TBI TV ini juga. Terus terang, kalau sastra ini sebenarnya saya masuk kuliah itu awalnya dari Fakultas Sastra ya. Nah, saya sangat tertarik pada sastra ini karena sangat penuh kebebasan dalam berekspresi. Ya, ini yang membuat daya tarik saya, karena saya memahami lah pribadi saya menginginkan satu kebebasan lah dalam berekspresi gitu. Nah, ini jiwa ini kan ada di sastra gitu, sehingga saya memilih waktu itu jurusan Fakultas Sastra. Lebih aneh lagi, saya memilih waktu itu jurusan sastra Rusia. Sebenarnya saya tidak mengerti nih sastra Rusia ini. Di mana perguruan tinggi mana? Di Unpad, Pajajaran. Pajajaran Bandung ya. Iya. Nah, di Unpad itu saya
sebenarnya sastra Rusia ini kan aneh. Nah, ternyata di masjid saya di kampung saya di Banyuwangi itu ada literatur gitu loh. Ada buku pengarangnya itu namanya, saya masih ingat itu Nina Potapopa, tentang belajar bahasa Rusia. Tuh, akhirnya saya sudahlah ngambil sastra Rusia aja. Jadi begitu awalnya. SMA aja di Banyuwangi. Di Banyuwangi tuh. Lalu sekolahnya di Bandung. Kuliahnya di Bandung saya. Iya, di Bandung. Milih jurusan sastra Rusia. Sastra Rusia. Disitulah saya berkenalan dengan penyair-penyair Rusia ya. Penyair secara literatur itu, secara literatur kita kenalan Nikolai Gogol, Anton Chekhov, ya, Dostoyevsky kayak gitu. Penyair-penyair Rusia lah. Iya. Itu. Nah, di Bandung kita berinteraksi lah dengan kawan-kawan sastrawan di situ. Bandung itu kota sastra juga. Iya, banyak lah gitu. Nah, saya bersyukur waktu di Bandung juga banyak kawan-kawan sastrawan-sastrawan lah di situ. Ya, banyak belajar lah dari mereka. Selalu tampil baca puisi di sana di Bandung. Ya, kadang-kadang aja lah kalau mau demo. Kan makanya saya di puisi itu demo aja ini. Kalau zaman segitu kan bersih protes ya. Lah iya, makanya saya agak kesulitan kalau membaca puisi yang umpamanya temanya elegi, kesedihan. Saya bingung karena dulunya itu lebih suka baca puisi-puisi untuk protes sosial kan gitu. Makanya malam kemarin baca puisi jembatan itu tadi ya. Iya kan? Puisi proses sosial. Protes sosial itu dengan kondisi atau malam PSBB itu baca puisi tukul ya. Biji tukul kayak gitu kan. Masih biji tukul ya. Karena lebih ekspresif kan. Biji tukul tuh lebih ekspresif ya. Mengungkapkan hal-hal yang anunya. Jadi Bapak ini termasuk penyair pentas ini, penyair yang suka membaca puisi secara ekspresif gitu. Bukan penyair ruang. Saya ini penyair ruang, penyair di dalam kamar yang membaca puisi yang sampai terseduh-seduh saja seperti itu. Makanya waktu itu diajak baca, waduh, ini kita kayak zaman dulu kuliah ya, kita demo ini, kita mau demo ini katanya. Tapi situasi politik sekarang kan lebih cair ya tuh ya, lebih inilah. Selesai S1-nya di Bandung. Ya, selesai S1 saya. S1. Selesai S1 saya. Sudah itu. Nah waktu itu saya kan biasanya orang tamat sekolah sastra ini kan tak milih jadi jaksa nih. Betul. Saya itu tidak ada pikiran untuk jadi jaksa ya itu. Saya waktu itu lebih baik saya menjadi seorang jurnalis pada saat itu. Saya lebih suka menulis pada saat itu ya. Tapi jalan hidup lain. Nah, ketika itu ibu saya bilang, "Kok masuk kejaksaan aja gini." "Wah, saya nggak cocok lah Bu," gitu. Tapi dipaksa-paksa terus, akhirnya ya sudahlah saya ngalah kan. Berbakti pada orang tua. Itu berbakti pada orang tua aja lah, sudahlah barangkali ini jalan hidup saya. Akhirnya win-win solution lah sama ibu saya. Oke, saya bilang gitu. Nah, tapi kan sesuatu yang sudah lama ada di diri ini kan sulit. Artinya dari sebagai seorang jaksa terus itu tidak membunuh semangat berpuisi Anda sebagai ya. Ya sebenarnya tidak tuh. Sebenarnya andai kata jaksa itu banyak yang kuliah di sastra bagus juga. ada yang ekstrakurikuler ya tentang sastra. Iya. Jadi gini ya tuh. Ya, sastra itu kan banyak kuliah filsafat, ya kan? Ya, filsafat sama sekali. Ya, saya 8 semester tuh kuliahnya filsafat. Jadi kita bisa agak tajam lah menganalisa. Iya. Terus yang kedua, hukum itu kan sebenarnya bagian dari ilmu humaniora ya, ilmu budaya. Nah, sebenarnya hukum itu bagian dari situ. Nah, kunci hukum adalah soal interpretasi. Nah, sastra pun belajar interpretasi. Karena itu saya interpretasi di dalam hukum mungkin karena dia kontekstual ya. Kalau sastra umpamanya ketika saya kuliah di sastra dulu, interpretasi puisinya Pushkin yang bahasanya tahun 1700, 1800,
Apa nggak stres kita ini pusing? Sastra lama ya. Lah iya, udah itu bahasa asing, bahasa yang jarang kita tekunin. Pak Joko menguasai bahasa Rusia itu. Ya pada saat itu menguasai saya. Iya. Dan bisa membaca teks asli puisi Rusia itu dalam bahasa Rusia. Iya, karena kan terpaksa itu kuliah, kalau nggak lulus saya. Kan di situ ada mata kuliah kajian puisi, kajian prosa itu. Nah, itu memang Rusia salah satu kiblat sastra dunia pada waktu itu. Iya. Terlepas dari karya-karya besar banyak lahir dari sana. Betul. Penerima hadiah Nobel juga banyak dari sana. Betul. Jadi sebetulnya Bapak ini sudah belajar tentang jantungnya sastra dunia sebetulnya kan. Sastra Prancis, sastra Inggris, sastra Rusia itu jantungnya sastra dunia. Iya, di sastra itu kan menarik ya tuh ya. Sebenarnya banyak ilmunya gitu. Nah, ketika saya masuk hukum, ilmu itulah bermanfaat buat saya mempelajari hukum. Sehingga saya tidak merasa terlalu kesulitan dengan hukum itu. Jadi interpretasi saja. Nah, sekarang yang penting kalau kita menegakkan hukum ini kan kita nomor satu itu sebenarnya jiwa dalam penegakan hukum. Hukum itu kan sebuah instrumennya untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau kita tidak ada jiwa di situ, ya nanti hukumnya kan tergantung siapa yang menggunakan hukum. Ya, tidak ada azas, tidak ada dasar, tidak ada ya. Iya. Ada sejarah keadilan itu seperti apa bentuknya seperti itu. Nah, ya, itu. Jadi Pak Joko beruntung kuliah sastra. Wah, beruntung banget saya. Jadi begitu bisa menjadi seorang aparat hukum ada garis garis perjalanan kemanusiaannya di sana bisa merenung, bisa lebih. Ya betul. Kalau hukum itu harus direnungkan ya sebelum kita melangkah untuk menggunakan hukum itu. Jadi ada sisi-sisi kejiwaan di situ yang harus muncul ketika kita menangani hukum. Jadi hukum itu kan nggak bisa kita lihat secara keseluruhan, case by case itu. Kondisi orang ini melakukan pidana itu apa sih? Kenapa sih orang itu berbuat? Jadi keluar kuliahnya setelah S1 masuk jadi jaksa, lalu kuliah lagi ke hukum. Ya, kuliah hukum lagi saya. Kuliah hukum. Masih di Bandung atau di mana? Enggak, saya di Surabaya. Terus melanjutkan S2-nya ke UI. Sampai lulus lah sudah di UI. Ya, S1 Anda dua jurusan. Dua jurusan, betul. Hukum. Betul. Jadi sastra lalu kuliah lagi di hukum. Iya, betul. S1 hukum juga. Iya, sudah betul. dari S1 hukum baru ke Surabaya kuliahnya ke UI, kuliah ya, S2-nya di UI. Sampai selesai. Sampai selesai. Jadi Anda sekarang sudah selesai S2-nya. Sudah tuh. Udah lama. Belum. Ini lagi udah banyak kegiatan kayak gini susah. Baik pemirsa, kita Pak Joko, kita break dulu sesi yang pertama ini, nanti kita sambung sesi yang kedua. Kita coba nanti tanya dengan Pak Joko apa yang Pak Joko pernah sampaikan pada teman-teman di Tanjung Pinang ini, bagaimana seorang birokrat itu harus mencintai sastra supaya bisa melembutkan hati. Saya sangat tertarik dengan konsep Anda pelembut hati itu dengan sastra, seni melembut hati, suatu konsep yang menarik. Nanti kita diskusi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.